Kami ajak untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini pasca banjir di Bali. Sudah ada dua rekan kami, ada Aris Wiyanto di pengungsian warga di Badung, Bali, dan juga ada Alfani Sukri dari lokasi terdampak banjir di Denpasar, Bali. Pertama kita ke Alfani terlebih dahulu. Alfani, bagaimana kondisi terkini di lokasi pasca banjir? Dan juga pemirsa dapat saya kabarkan 5 hari pasca dilanda banjir, beberapa kawasan di Kota Denpasar sendiri hingga saat ini masih dipenuhi oleh sampah-sampah rumah tangga yang dari masyarakat yang rumah mereka ikut terendam banjir. Tidak hanya menyisakan lumpur, namun juga perabotan rumah tangga mereka yang sudah tidak bisa dikeluarkan oleh masyarakat untuk dibuang. Dan hingga saat ini pihak Pemkot Denpasar sendiri tengah melakukan koordinasi dengan pihak desa-desa untuk mengkoordinir bagaimana pembuangan sampah selanjutnya ke TPA Cung yang rencananya akan dilakukan pada sore ini, Rendra. Baik, lalu Alfani, apa saja antisipasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah setempat jika memang nanti ada cuaca kembali buruk dan dikhawatirkan banjir bandang ini kembali datang? Ya, Rendra, dapat saya laporkan juga bahwa langkah untuk mengantisipasi jadinya banjir kembali, pihak Pemkot Denpasar sendiri akan melakukan penyisiran sampah-sampah yang ada di pinggiran Sungai Badung ini, dan nantinya akan dibersihkan demikian untuk agar tidak lagi menjadi hambatan bagi air yang nantinya tiba-tiba datang, agar tidak meluap kembali di aliran sungai ini. Baik, Alfani, kita kan tidak mengetahui ini kapan hujan akan kembali turun dan cuaca kembali memburuk. Ini apakah ada target-target tertentu ini kapan sampah harus segera dibersihkan oleh pemerintah? Ya, untuk 2 hari ke depan rencananya pihak Pemkot Denpasar sendiri akan melakukan pembersihan seluruh sampah-sampah yang diakibatkan oleh banjir sendiri, dan hingga saat ini Pemkot Denpasar dan bahkan juga Provinsi Bali itu turun tangan untuk melakukan pembersihan di semua kawasan yang terdampak banjir, dan nantinya untuk penanganan masalah sampah akibat banjir ini akan dikoordinasikan lebih lanjut, apakah ini akan dibuang ke beberapa kawasan tempat pembuangan sampah akhir, demikian. Ini kami melihat di layar kaca ada mobil-mobil yang masih berada di tengah jalan, kendaraan-kendaraan motor. Ini apakah juga ada rencana untuk segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman, Alfani, oleh pemerintah setempat? Ya, hingga sejak 3 hari kemarin sebenarnya pihak petugas dari kepolisian maupun TNI juga telah melakukan upaya evakuasi terhadap mobil-mobil yang berdampak banjir, di mana mereka telah melindungi para pemilik. Namun lantaran mobil-mobil mereka tidak bisa hidup, maka mereka belum bisa mengambil mobil tersebut, dan untuk sementara dipindahkan ke tempat-tempat aman seperti di pinggir jalan, demikian, Rendra. Baik, terima kasih Alfani, informasinya langsung dari salah satu lokasi yang terdampak banjir. Lalu kita akan menuju ke rekan Aris Wiyanto yang saat ini berada di pengungsian. Aris, bagaimana kondisi para warga di pengungsian? Bantuan apa saja yang saat ini sangat dibutuhkan oleh mereka? Dapat saya sampaikan bahwa para dampak banjir ini membuat ratusan warga terpaksa harus mengungsi, di mana di Denpasar sendiri terdapat 5 posko pengungsian yang disediakan untuk para korban musibah banjir bandang, terutama di Kota Denpasar. Dan di tempat saya berada di posko pengungsian Desa Wanasari ini terdapat 58 kepala keluarga yang terdiri dari 173 jiwa, di mana di posko pengungsian ini pihak Kodam UD 9 Udai juga menjadikan posko ini sebagai dapur umum untuk menyediakan makanan bagi para korban yang terdampak banjir bandang di lokasi ini. Dan di setiap posko yang ada
bantuan terus berdatangan, baik itu dari instansi pemerintah maupun warga yang bersimpati dengan kondisi yang dialami oleh warga korban banjir ini, yang sebagian ini rumahnya luluh lantak dan tak bisa dihuni kembali oleh warga, dan warga pun juga selain membutuhkan bantuan makanan, warga juga membutuhkan kepastian untuk tempat tinggal mereka ke depannya pada saat di mana seluruh musibah penanganan banjir bandang ini ditangani pemerintah, dan mereka saat ini tengah kebingungan untuk mencari tempat tinggal. Setidaknya pemerintah mereka meminta pemerintah membolehkan mereka untuk membangun kembali rumah mereka di lokasi sebelumnya, dan sementara pemerintah setempat juga meminta mereka untuk setidaknya menggeser lokasi pemukiman mereka nanti ke depan agar untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali. Demikian. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Aris Wiyanto, informasinya langsung dari salah satu pengungsian di lokasi banjir, dan juga ada Alfani Sukri dari salah satu lokasi yang terdampak. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.